karena yang kita urus, yang kita pelihara ini nyawa ini kaitannya dengan pakan. Jadi sesibuk apapun kambing harus tetap makan. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan channel saya. Salam ternak, salam ngarit, tetap semangat. Kali ini kita berada di areal Bang Pakan, karena pada kali ini saya akan membahas mengenai pakan untuk ternak, khususnya ternak kambing. Dan bagi para pemula ataupun yang punya rencana untuk usaha ternak kambing ini, saya sarankan yang pertama itu pondasi pertama itu adalah dari Bang Pakan. Karena sekali lagi 70% kesuksesan dari seorang peternak itu adalah dari pakan. Dan dari pakan ini juga kita bisa tentukan kita untuk beli pakan ataukah membuat bank pakan. Memang keduanya memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kawan. Karena saya juga pelaku dalam peternakan kambing ini dan ada bank pakan, jadi saya memilih untuk menyarankan untuk membuat bank pakan. Karena saya pikir kita membeli pakan pun itu kambing kita perlu hijauan juga, perlu rumput juga ataupun rambanan. Karena pada dasarnya kambing itu kan makannya rumput dan juga daun-daunan. Berarti kalau kita memiliki bank pakan, itu berarti kita harus mengarit juga. Ya, betul. Karena rumput ini kalau tidak diarit, tidak dibawa pulang, ini tidak bisa datang dengan begitu saja. Tetapi apakah kita harus mengarit terus setiap hari? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita bisa menjadwalkan proses ataupun waktu kita mengaritnya. Kita bisa 3 hari sekali, 5 hari sekali, bahkan 1 bulan sekali. Nah, untuk yang misalnya 20 ataupun 1 bulan sekali lah kita melakukan pengaritan. Nah, di situ kita harus memiliki metode juga, harus memiliki keilmuan juga tentang pengolahan pakan. Suatu contoh, kita membuat fermentasi dari rumput odot ataupun silase dengan daun singkong misalnya. Nah, di situ kita perlu ilmu juga di situ. Nah, maka dari itu buat para pemula ataupun yang baru akan memulai ternak kambing, jangan hanya melihat enaknya dari video ataupun konten yang Anda lihat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Semisal kita lihat video ataupun konten suatu kesuksesan di dalam ternak kambing, kita melihat manisnya aja, terus kita tergiur dengan keuntungannya tanpa kita memikirkan dari pahitnya. Langsung kita mendatangkan kambing, membeli kambing tanpa fondasi ataupun bank pakan yang kita ciptakan dulu, kita buat dulu. Tidak ada basic lah istilahnya dalam dunia ternak kambing ini. Ya udah, di tengah jalan nanti bisa mundur alon-alon. Kalau maju alon-alon itu bagus. Nah, ini kalau mundur alon-alon yang ini yang dikhawatirkan demikian. Karena tanpa adanya pengetahuan misalnya di dunia peternakan kambing, kalau di awal itu sudah menghitung keuntungan, langsung kita menggebu-gebu mendatangkan kambing sebanyak-banyaknya tanpa persiapan bank pakan, tanpa persiapan pengetahuan tentang keilmuan tentang kambing ini, itu bahayanya di situ. Nanti kita bisa kecewa di tengah jalan. Siapa sih orangnya yang mau rugi dalam semua jenis usaha lah, bukan hanya dalam ternak kambing ini. Dan yang terpenting yang pertama itu ada tindakan dan juga hal-hal penunjang yang memudahkan kita nantinya dalam usaha kita itu nanti.
Yang terpenting ada semangat, keikhlasan, dan juga kita nikmati prosesnya. Nanti kan mudah-mudahan insya Allah itu keuntungan itu akan mengikutinya sesuai dengan yang kita harapkan. Mudah-mudahan demikian. Suatu contoh saja, ketika kita mendatangkan kambing misalnya, mendatangkan kambing itu sebagian besar lah, kambing yang baru datang ke kandang kita itu yang pertama pasti perlu adaptasi. Nah, adaptasinya itu di sana ada batuk, pilek, sakit mata, stres, bahkan terparahnya bisa berakibat kematian. Nah, itu fatalnya seperti itu. Kalau kita tidak ada basic, tidak ada dasar tentang pengobatan tentang penyakit kambing ini, yaitu disitulah kerugian kita. Jadi saya sarankan yang baru akan memulai ternak kambing ini, buatlah bank pakan dulu. Bagaimana kalau kita tidak memiliki lahan untuk membuat bank pakan? Jalan satu-satunya kita menyewa lahan ataupun ngontrak tanah lahan untuk membuat bank pakan. Nah, caranya untuk ngontrak lahan ini, kita cari lahan yang nganggur, yang kosong. Nah, kita nego, kita runding dengan yang punya lahan daripada lahan nganggur. Kita buka, kita ciptakan bank pakan di situ. Kalau kita memilih lahan yang kurang bagus ataupun lahan kosong, tandus misalnya, itu kan sewanya itu akan lebih murah. Nah, jadi kita keuntungannya di situ. Kalau kita misalnya lahan itu tandus, itu bisa nanti kita olahnya. Nah, jadi itu solusinya seperti itu kalau kita tidak punya lahan untuk bank pakan. Kalau untuk percobaan misalnya kita mengandalkan rumput liar gitu, kita tidak usah membeli kambing itu terlalu banyak dulu. Ya, sesuai kemampuan kita. Dalam 3 ataupun sampai 5 indukan lah kita rasakan di sana. Karena yang kita urus, yang kita pelihara ini nyawa ini kaitannya dengan pakan. Jadi sesibuk apapun, kambing harus tetap makan. Berarti berat juga ya ternak kambing ini. Ya, memang berat kalau kita tidak didasari rasa senang, rasa suka, tidak menikmati prosesnya. Karena kambing ini kan prosesnya lama. Apalagi kalau kita belum apa-apa sudah menghitung dari keuntungan ternak kambing kita, udahlah, kita bisa kecewa di tengah jalan nanti. Kalau di awal itu sebagai pembelajaran, ya jangan kita berambisi memperbanyak kambing, tapi berambisilah memperbanyak pakan untuk kambing. Kita ciptakan bank pakan. Jangan terbalik, nanti kita ikut terbalik malahan. Jadi kita beli berapa ekor dulu, kita pelajari di sana tentang kambing. Kambing ini sakit ini, coba dengan pengobatan seperti ini, ternyata sembuh. Ternyata tidak bisa sembuh. Nah, jadi kita belajar di sana. Dengan seiring berjalannya waktu, nanti dengan belajar otodidak itu kita juga akan paham tentang pengobatan kambing, terus memproses pembuatan pakan, fermentasi, silase, untuk memudahkan kita dalam ternak kambing. Kalau kita lihat yang sudah sukses, ya memang iya, tapi kita kan tidak tahu pahitnya mereka yang merasakan selama ternaknya itu ada kendalanya, kan kita tidak tahu, taunya manis gitu aja. Nah, jadi seperti itu kawan ya. Terus untuk bank pakan ini kawan, apakah hanya menghasilkan rumput ataupun rambanan hanya untuk kambing saja? Tentu saja tidak kawan. Kita di sana bisa tumpang sari dengan apalah yang di sekitar Anda itu mempunyai nilai jual.
pohon pisang ataupun buah pisang, misalnya kita tanam pohon pisang di sana. Kalau seandainya sayur mayur pun bisa kita tumpang sari dengan terong, misalnya terong ataukah tomat ataukah yang lainnya, itu bisa tumpang sari di sana. Jadi bukan hanya menghasilkan rumput saja, di sana juga kita bisa menghasilkan rupiah. Yang terpenting kita semangat, senang dalam prosesnya ini. Untuk tumpang sari kita bisa pilih jenis rumput itu yang toleran kawan. Jadi rumputnya itu tidak mati, tahan terhadap apa yang disandingkan atau yang ditumpang sarikannya itu nanti. Jadi saling apa istilahnya, itu rumputnya bisa hidup, juga tanaman yang ditumpang sarikan itu, misalnya pisang itu juga bisa tetap tumbuh subur di sana. Kita pilih rumput yang tidak terlalu tinggi, kita bisa menggunakan rumput odot ataupun rumput setaria, dan di pinggirnya ini kita tanami indigo vera, di tengahnya lagi kita tanami pohon pisang untuk keseharian kita ataupun sayur mayur. Pohon pepaya pun itu bisa juga kawan kita tumpang sarikan dengan rumput odot ataupun indigo vera misalnya, itu cocok juga itu. Dan daun pepaya juga kan kambing kan doyan juga, kayak pohon pisang ini daunnya juga kambing juga suka. Nah, jadi maksud saya di sini agar ternak kambing kita ini tetap kontinu, terus berlanjut sama berkelanjutan, bisa dijadikan lapangan usaha. Nah, maksud saya demikian. Jadi jangan kita melihat sekilas dari kesuksesan hanya karena kita melihat konten itu langsung kita itu tadi kita menyesal itu, karena semuanya ini butuh proses. Untuk membuat bank pakan ini aja prosesnya lama ini kawan. Saya aja butuh waktu 1 tahun baru bisa jadi ini bank pakan saya ini, dan alhamdulillah sekarang bisa memenuhi tanpa saya cari berkeliaran cari rumput liar di sana luaran, karena di sini udah melimpah dan lebih berlebihan di sini. Nah, alhamdulillah demikian. Nah, kalau udah seperti ini kan kita bisa menyesuaikan kemampuan kita. Kalau sudah berlebihan kita bisa menambahnya lagi, kambing-kambing kita itu menambah indukan. Tapi dengan berjalannya waktu pun kambing kita itu kan bertambah banyak juga, berkembang biak. Nah, jadi seperti itu kawan ya. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa memotivasi, menginspirasi. Apabila ada perbedaan pendapat dengan apa yang saya sampaikan, yaitu wajar saja. Jadi prinsipnya itu kan berbeda-beda. Jadi mudah-mudahan bisa memotivasi kawan ya. Jangan lupa dukungannya untuk like, comment, subscribe. Salam ternak, salam arit. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.